Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Bayu Mendrawan selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pengemasan dan Penyimpanan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelas 5A kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait pendugaan umur simpan produk Tiwul dan Gatot menggunakan metode Accelerated Shelf Life Testing atau ASLT model Arrhenius. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5 terlebih dahulu, yang terdiri dari Ismiatul Hawa dengan NIM akhir 21, Tegar Atar dengan NIM akhir 126, saya sendiri Alinda Rahma dengan NIM akhir 48, Siti Fauzia dengan NIM akhir 120, Aska Amalia dengan NIM akhir 85, dan Karisa Winanti dengan NIM akhir 123. Berikut ini merupakan jurnal acuan yang kami gunakan untuk diskusi kali ini, yaitu hasil penelitian oleh Sanjaya et al. Tentang pendugaan umur simpan Tiwul dan Gatot menggunakan metode ASLT dengan model Arrhenius. Baik, selanjutnya masuk kepada latar belakang dari diskusi kali ini terkait dari umur simpan produk pangan, di mana umur simpan produk pangan ini sangat berkaitan dengan keamanan dari suatu pangan yang dapat menjadi bentuk jaminan untuk kualitas produk kepada konsumen. Nah, umur simpan ini merupakan salah satu aspek penting di mana harus dimiliki oleh setiap jenis produk pangan, baik itu produk pangan basah, kering maupun semi basah. Selanjutnya masuk kepada latar belakang khusus terkait jurnal acuan yang kami jadikan bahan diskusi, di mana produk Tiwul itu merupakan makanan tradisional yang berasal dari hasil olahan tepung ubi kayu atau singkong yang diolah kemudian dibentuk sehingga menyerupai biji kacang. Sedangkan Gatot itu terbuat dari singkong yang terfermentasi lalu dikukus dan diberi topping seperti kelapa parut, gula ataupun garam. Nah, dapat diketahui dari kedua produk ini bahwa keduanya berasal dari bahan alami, di mana umur simpannya ini tergolong pendek. Walaupun Gatot sendiri sudah terfermentasi, namun banyak sekali faktor yang dapat menjadi kontaminan sehingga Gatot mudah mengalami kemunduran mutu. Nah, untuk solusinya ini kita dapat menduga umur simpan dari kedua produk dengan salah satunya metode ASLT dengan model Arrhenius. Nah, model ini itu berprinsip pada penentuan umur simpan yang dikondisikan agar produk cepat mengalami kerusakan seperti penggunaan suhu tinggi. Nanti kita akan menduga umur simpannya dari prosedur tersebut. Ya, selanjutnya di sini kita akan masuk ke metode eksperimen. Bagaimana metode eksperimen dari pendugaan umur simpan Tiwul dan Gatot menggunakan metode Accelerated Shelf Life Testing atau ASLT menggunakan model Arrhenius. Ya baik, selanjutnya di sini kita akan melanjutkan bagaimana desain eksperimen dan literatur penentuan umur simpan si Tiwul dan Gatot. Untuk produknya sendiri, yang pertama yaitu adalah Tiwul dan Gatot, kemudian berupa faktor yaitu umur simpan, umur Tiwul dan Gatot, di mana variabel bebasnya menggunakan suhu penyimpanan yang diatur di 15 derajat Celcius, 25 derajat Celcius, dan juga 35 derajat Celcius. Kemudian untuk variabel terikatnya yaitu kadar air terikat, di mana diukur setiap 2 hari sekali dengan indikator parameternya kadar air yang dianalisis dengan metode gravimetri sebagai parameter penurunan mutu. Kemudian untuk formulasi produknya itu dilakukan prosedur pengujian dengan metode ASLT model Arrhenius yang mengukur kadar air sebagai indikator kritis dari penurunan mutu. Selanjutnya untuk prosedur di sini produk Tiwul dan Gatot yang diproduksi disimpan pada 3 suhu yang berbeda, yaitu 15 derajat Celcius, 25 derajat Celcius, dan juga 35 derajat Celcius selama 8 hari. Kemudian setiap 2 hari sekali akan dilakukan pengujian kadar air menggunakan metode gravimetri. Ya, selanjutnya di sini kita akan membahas bagaimana analisis data dari literatur. Yang pertama di sini kita akan melihat rumus persamaan laju reaksi pada suhu penyimpanan yang diuji dengan rumus yaitu konstanta laju reaksi pada suhu tertentu dengan konstanta laju reaksi pada suhu referensi dikalikan dengan eksponensial dari negatif rasio energi aktivasi yang dibagi dengan suhu alam ataupun Kelvin yang dikalikan dengan konstanta gas atau R. Kemudian kita juga akan melakukan penentuan ordo 0 dan juga ordo 1, di mana untuk melihat konsentrasi reaktan yang mempengaruhi laju reaksi dalam berbagai kondisi. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah inkubator dan oven. Sedangkan bahan yang dijadikan objek dalam penelitian adalah Tiwul dan Gatot. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Accelerated Shelf Life Testing atau ASLT, di mana metode ini bertujuan untuk mempercepat pendugaan umur simpan produk dengan cara menyimpannya pada suhu yang lebih tinggi sehingga perubahan mutunya dapat diamati lebih cepat. Selain itu digunakan juga model Arrhenius yang menghubungkan suhu dengan laju penurunan mutu melalui energi aktivasi. Jadi kita bisa memperkirakan umur simpan produk berdasarkan suhu penyimpanannya. Penelitian dilakukan pada produk Tiwul dan Gatot dengan 3 variasi suhu, yaitu 15 derajat Celcius, 25 derajat Celcius, dan 35 derajat Celcius selama 8 hari. Prosedur penelitian dilakukan dengan menyimpan sampel Tiwul dan Gatot pada 3 suhu berbeda selama 8 hari. Setiap 2 hari sekali dilakukan analisis kadar air dengan metode gravimetri, karena kadar air ini dipilih sebagai parameter kritis penurunan mutu. Data hasil pengujian kemudian diplot terhadap waktu untuk mendapatkan persamaan regresi linier dan menentukan konstanta laju reaksi pada tiap suhu. Selanjutnya, nilai konstanta tersebut dianalisis menggunakan model Arrhenius untuk mengetahui energi aktivasi dan laju kerusakan mutu yang seperti dilihat di PPT berikut. Dari hasil perhitungan tersebut, umur simpan produk dapat diperkirakan. Baik, selanjutnya ada analisis data penentuan umur simpan Tiwul dan Gatot. Yang pertama yaitu umur simpan Tiwul, di mana Tiwul ini dilakukan pengujian penyimpanan dengan suhu yang berbeda yaitu 15, 25, dan 35 derajat Celcius
dengan pengamatan pada hari ke-0, 2, 4, 6, dan 8, di mana parameter yang diuji yaitu kadar air. Hasil dari pengamatan tersebut kemudian dilakukan pembuatan persamaan regresi linier untuk mencari order 0, di mana pada grafik sebelah kanan X merupakan hari, kemudian Y merupakan hasil dari uji kadar air tersebut, sehingga didapat masing-masing persamaan linier dari suhu yang berbeda. Kemudian dicari juga O21 dengan mengubah hasil X atau hasil dari parameter kadar air menjadi len X. Kemudian dari nilai len tersebut dibuat persamaan regresi linier, di mana X merupakan hari pengamatan dan Y merupakan hasil dari len X tersebut, sehingga didapat persamaan regresi linier dari masing-masing suhu pengamatan. Kemudian masing-masing nilai koefisien determinasi dibandingkan, di mana pada ordo 0 nilai koefisien determinasinya lebih besar dibandingkan ordo 1, yaitu pada suhu 25 dan 35 derajat Celcius. Maka dari itu digunakanlah persamaan pada ordo 0, di mana pada suhu 15 derajat Celcius persamaan regresi liniernya yaitu 0,043x ditambah 8,212, di mana 0,043 merupakan nilai B dan 8,212 merupakan nilai A. Begitu pula pada suhu 25 derajat dan juga 35 derajat Celcius. Setelah penentuan ordo, kemudian dicari korelasi antara laju penurunan kualitas terhadap suhu. Sebelum itu, suhu yang digunakan dalam pengujian diubah terlebih dahulu dalam bentuk Kelvin. Kemudian dicari nilai 1 per T atau 1 dibagi suhu dalam Kelvin. Kemudian nilai K atau nilai B dari persamaan sebelumnya diubah menjadi len. Hasil dari pencarian tersebut kemudian dibuat persamaan regresi linier antara 1 per T dan juga len K, di mana nilai X merupakan 1 per T dan Y merupakan nilai len K. Dari persamaan tersebut kemudian didapatkan persamaan regresi baru, yaitu Y sama dengan minus 3752,4X ditambah 9,9126. Persamaan regresi antara korelasi laju penurunan dengan suhu kemudian digunakan untuk menentukan laju penurunan mutu atau nilai K, di mana nilai ini merupakan nilai len K dan nilai X merupakan hasil perhitungan dari 1 per T. Pada suhu 15 derajat Celcius, nilai len K didapat minus 3,11656 dan nilai K atau laju penurunan mutunya yaitu 0,044309. Pada perhitungan dengan cara yang sama dicari juga nilai K pada suhu 25 derajat Celcius dan juga 35 derajat Celcius. Nilai K ini kemudian digunakan untuk menentukan rumus simpan timbul dengan menggunakan rumus yaitu TS sama dengan NT min N0 per K, di mana N0 ini merupakan kadar air pada pengujian awal dan nilai NT merupakan kadar air pada akhir pengujian. Pada suhu 15 derajat Celcius, umur simpan timbul didapat selama 183 hari. Pada suhu 25 derajat Celcius, umur simpan didapat 119 hari, dan pada suhu 35 derajat Celcius didapat umur simpan selama 78 hari. Baik, selanjutnya masuk ke dalam perhitungan umur simpan Gatot. Sini dapat dilihat dari tabel dan kurvanya bahwa dalam penelitian untuk ada 3 parameter suhu, yang pertama 15 derajat Celcius, 25 derajat Celcius, dan juga 30 derajat Celcius. Ini untuk hari ke-0, ke-2, ke-4, ke-6, dan ke-8 itu dapat dilihat bahwasannya semakin lama produk Gatot disimpan, maka kadar airnya semakin meningkat, dan dimana ini akan merusak mutu dari Gatot tersebut. Baik, selanjutnya itu ada perhitungan umur simpan Gatot, yang dimana ini itu data kadar air yang sebelumnya, lalu dilemkan pada berbagai suhu dan juga lama simpannya. Nah, ini terlihat ya semakin lama waktu penyimpanan, ini semakin naik, dan juga pada suhu yang lebih tinggi, kenaikannya itu terjadi lebih cepat. Misalnya pada yang 35 derajat Celcius itu naiknya lebih besar dari 2,110 jadi ke 2,210 seiring berjalannya waktu pengamatannya. Dan selanjutnya data itu akan diregresikan sehingga menghasilkan persamaan linear untuk masing-masing suhu. Nah, slope dari persamaan linear tersebut itu adalah konstanta dari laju reaksi ataupun K. Nilainya itu akan meningkat dengan seiring kenaikan suhu, yaitu seperti pada tabel sebelah kanan 0,048 pada 15 derajat Celcius, 0,07 pada 25 derajat Celcius, dan juga 0,185 pada 30 derajat Celcius. Yang tersebut itu akan mendekati pada dari awal, sedangkan untuk nilai R kuadrat sendiri itu yang tinggi itu menunjukkan model linear yang sesuai. Nah, sebelah kiri itu menunjukkan tabel sebelah kiri untuk suhu 15 derajat Celcius dan juga 25 derajat Celcius itu tuh nilai yang paling tinggi itu ada di ordo 1, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya untuk pemilihan ordo sendiri digunakan ordo 1 dalam penentuan masa simpan dari Gatot. Baik, selanjutnya dari konstanta lajuka pada tiap suhu maka akan dihitung len K dan juga akan dipasangkan dengan 1 per T seperti pada gambar ataupun pada tabel. Itu dapat dilihat bahwa hal tersebut itu untuk menentukan persamaan radiusnya. Dan dari sini itu bisa ditemukan parameter energi aktivasinya dan juga faktor dari pereksponensialnya. Dilihat jelas juga bahwa semakin tinggi suhunya kan juga akan semakin besar sehingga mempengaruhi laju perubahan kadar air yang akan semakin cepat. Selanjutnya untuk menentukan umur simpan Gatot dari persamaan regresi yang telah dijelaskan sebelumnya itu diperoleh nilai len K atau untuk tiap suhunya lalu dikonversikan menjadi K ataupun konstanta laju penurunan mutu. Nah, itu akan meningkat dengan seiring suhu yang berubah juga atau suhu yang meningkat. Jadi 0,047 pada 12 derajat Celcius dan seterusnya. Kemudian sini kami juga menyusun tabel yang memuat suhu, konstanta lajukan, nilai awal mutu atau N0, N1 sebagai nilai kritis, serta TS sebagai umur simpan. Nah, setelah itu menunjukkan bahwa pada suhu rendah tuh paling panjang yaitu 91 hari, sedangkan pada suhu ruang 25 derajat Celcius itu turun jadi 57 hari, dan pada suhu yang tinggi 35 derajat Celcius itu hanya 37 hari.
Rekomendasi untuk memperpanjang umur simpan produk Tiwul dan Gatot. Hasil penelitian Sanjaya tahun 2025 menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu penyimpanan, maka semakin cepat juga terjadinya penurunan mutu produk akibat adanya peningkatan kadar air. Maka dari itu, agar umur simpan Tiwul dan Gatot dapat diperpanjang, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu dengan pengendalian suhu penyimpanan, yaitu menyimpan produk pada suhu lebih rendah sekitar 15 derajat Celcius. Hal ini terbukti dapat memperpanjang umur simpan Tiwul hingga 183 hari dan Gatot hingga 91 hari. Berikutnya, hindari paparan suhu tinggi, yaitu di atas 35 derajat Celcius, karena umur simpannya dapat turun drastis, yaitu Tiwul menjadi 78 hari dan Gatot menjadi 37 hari. Rekomendasi selanjutnya yaitu pemilihan kemasan yang tepat. Gunakan kemasan kedap udara dan kelembapan, misalnya aluminium foil laminasi atau vakum. Menurut penelitian terdahulu, kemasan aluminium foil ini lebih efektif dibandingkan dengan polyethylene dalam memperlambat kenaikan kadar air pada produk yang berbasis singkong. Rekomendasi yang berikutnya yaitu pengendalian kelembapan lingkungan. Karena Tiwul dan Gatot ini bersifat higroskopis, maka perlu disimpan di ruang yang kelembapannya relatif rendah, dan juga hindari penyimpanan di area terbuka yang lembab. Jadi strategi yang paling efektif untuk memperpanjang umur simpan produk Tiwul dan Gatot adalah dengan mengkombinasikan penyimpanan suhu rendah dan juga kemasan yang kedap udara. Kesimpulannya, penunggangan umur simpan Tiwul dan Gatot dapat dilakukan menggunakan metode Arrhenius pada suhu penyimpanan yang berbeda. Semakin tinggi suhu penyimpanan dapat mempercepat proses penurunan mutu produk. Umur simpan Tiwul menggunakan metode Arrhenius memiliki umur simpan selama 119 hari jika disimpan pada suhu ruang 25 derajat Celcius. Umur simpan produk Gatot menggunakan metode Arrhenius memiliki umur simpan selama 57 hari jika disimpan pada suhu 25 derajat Celcius. Jadi strategi yang paling efektif untuk memperpanjang umur simpan adalah dengan mengkombinasikan suhu rendah dan kemasan kedap udara. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5, mengenai penunggangan umur simpan Tiwul dan Gatot menggunakan metode Accelerated Shelf Life Testing atau ASLT dengan model Arrhenius. Apabila dari teman-teman semua masih ada pertanyaan ataupun tanggapan, silakan untuk di kolom komentar chat ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.